Masanya sampai gimana itu ya. Lihat uangnya, uang receh mereka nabung. Biayanya 250.000. Uang receh. Rumah, satu buah rumah cukup gak 30 orang? Gimana tuh? Gimana cara tidurnya? Nah, Terus makanya mandinya gimana? Nah itu akhirnya ada yang di selasaran pelatar ya, biasa kita pelatar. Teras gitu ya. Ada yang bawa hammock itu. Jadi gelantungan tuh, foto-fotonya ada tuh, mereka gelantungan di atas pohon. Gak cukup rumah. Satu rumah mana cukup. Muhammad Fikrian Hidayat, juara Asia Afrika karate tradisional yang diikuti 15 negara. Apa kabar, Pek? Alhamdulillah. Latihan karate itu mulai apabila? Jadi untuk latihan karate dimulai pada saat umur 7 atau 8 tahun ya. Jadi tempat latihannya itu di MTSN Telaga Langsat. Jadi sudah mulai SD ikut latihan. Kemudian setelah tamat di SD melanjutkan ke sanawiyah, terus latihan. Terus SLTA-nya di mana? SLTA-nya di SMK Negeri 2 Kandangan. Nah, SMK jadi Negeri 2 Kandangan. Latihan terus. Malah jadi pelatih di sana. Oh, jadi awalnya pada saat kelas 2 MTS sudah mulai ada pembagian tugas tuh. Nah, jadi sudah ada mulai pembagian tugas. Akhirnya kita dimandatkan untuk beberapa tempat latihan, diantaranya di MTS Taniran, di SD Sungai Harang pada saat itu, kemudian di SMK Negeri 2 Kandangan, dan juga di Dunren Rabung. Nah, jadi kita megang 4 tempat latihan. Saat itu masih sabuk hijau, naik ke sabuk biru, melatih di Gambah Dalam sama di SMK Negeri 2 Kandangan. Kalau cabang lain adakah selain karate tradisional? Sempat pada saat masih di bangku STM, kita juga ikut di road race, juga ikut balap road race. Cuma sampai Kalau cabang bela diri yang lain? Silat pernah, kuntau pernah. Cuma sekedar latihan basic sama kuncian. Tapi ini fokusnya di karate tradisional. Fokus di karate tradisional karena memang dari awal cita-cita kita juga pengen jadi atlet dan merasa lebih ilmiah gitu apa yang kita inginkan dengan dilatih dan terus dilatih, kira berhasil. Oh, luar biasa. Itu prestasi yang diraih sudah mulai dari sekolahan tuh kah? Ya, jadi pertama itu ikut di Kejurnas tahun 2012. Sekolahan apa tuh? Itu SMK kalau nggak salah. Masuk SMK. Sebelum itu juga ada beberapa seleksi ya tingkat daerah. Kemudian alhamdulillah pada saat 2012 diberi kesempatan akhirnya lolos seleksi di tahap provinsi mengikuti Kejurnas. Awalnya itu Kejurnas Menpora Cup. Jadi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah. Jadi sebelum itu pun pada saat 2009 atau 2010 saya beberapa kali ikut TC. Itu masih sabuk hijau. Jadi saya ikut TC di Banjarmasin pada saat di KAI Open. Nah, tapi karena persyaratannya kurang karena saya masih sabuk hijau, sedangkan yang mau ikut pertandingan di DKI Open itu harus sabuk biru atau sabuk coklat lah minimal. Karena saya masih sabuk hijau kan, nah, otomatis sudah tiap minggu mengikuti TC latihan training center di Banjarmasin, akhirnya saya tertinggal. Karena pada saat itu ada teman saya tuh, Gunawan, dia sudah atlet nasional juga. Karena dia orang Tabalong, pindah ke Kandangan, bersekolah di SMK Negeri 2 Kandangan, akhirnya kita termotivasi. Pengen lah jadi atlet juga gitu. Ya. Akhirnya latihan ketika dia mau dikirim di KAI Open tersebut, saya juga ikut tuh training centernya. Sedih juga sih awalnya kan. Iya. Tapi ini sudah banyak prestasi yang diraih. Alhamdulillah. Di antaranya prestasi apa aja? Jadi kita tingkat nasional, alhamdulillah sudah beberapa kali meraih juara. Kemudian setelah itu juga di tingkat Asia, Oseania, tingkat Asia Afrika yang terbaru tadi, dan juga kemarin pernah mengikuti kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia? Iya, kejuaraan dunia ITKF di Brazil. Itu kurang lebih dari 50 negara, alhamdulillah berhasil di peringkat kelima. Peringkat 5? Iya. Pasti perjuangannya tuh kada gampangan ya, biasa Banjar. Kada gampangan perjuangannya nih. Ada suka dukanya lah. Pasti. Apalagi kita karate tradisional ini kan tidak dalam naungan pemerintah. Jadi beda karate tradisional dan karate umum. Betul, ada perbedaan antara karate tradisional dan juga karate umum. Di antaranya adalah di mana karate umum ini diakui oleh pemerintah. Sedangkan kita sebagai karate tradisional belum mendapatkan naungan dalam pemerintahan.
Oh, jadi kalau dari segi pendanaan, kalau kada diakui itu tanggalnya sedikit. Ya iya, jadi kita selama ini mengandalkan para donatur, kemudian patungan. Nah, jadi contohnya gini ya. Pertama kan kita mau menggapai prestasi tingkat nasional ataupun internasional pasti berjenjang. Iya. Kita juga berjenjang, walaupun kita tidak dalam pemerintahan, kita juga berjenjang. Saya jelaskan yang pertama dulu, perbedaan karate umum dan karate tradisional mungkin ya. Iya, apa tuh? Nah, jadi karate tradisional ini yang masih mempertahankan standarisasi karate yang seutuhnya. Bahasanya kan karate ini kan kiblatnya Jepang. Iya. Nah, kemudian karena apa? Ya ada Modernisasi. Nah, gitu. itulah modernisasi lah ya bahasa ya. Akhirnya sekarang karate itu kiblatnya Eropa. Nah, kebanyakan ya. Jadi ada dua peraturan, ada ITKF dan yang satunya itu Badan Dunia adalah WKF. Jadi karate umum Badan Dunianya adalah WKF dan karate tradisional Badan Dunia itu sendiri itu adalah ITKF. Nah, bedanya dari segi standar latihan dan juga style pertandingan itu sangat berbeda. Dimana karate tradisional tidak menggunakan protektor atau pelindung sama sekali. Sistem latihan, sistem pertandingan, dan bahasa kita bakal lahir di jalan tuh sama. Karena tidak menggunakan protektor sama sekali. Iya. Kalau di WKF sendiri atau di karate umum sendiri mereka menggunakan protektor. Dan juga tentunya dengan style pertandingan yang berbeda. Sistem latihan yang berbeda juga. Jadi berbeda. Oh, gitu. Aku pernah membaca ada di koran online. Ini masih ada. Fikrian butuh dana ke Brazil. Muhammad Fikrian Hidayat, warga Hulu Sungai Selatan, akan mengikuti kejuaraan dunia internasional tradisional Karate Federation yang digelar di negara Brazil pada 2 hingga 8 Desember mendatang. Butuh dana, atau kayak biasanya tuh. Dan akhirnya berhasil, kayak apa itu perjuangannya? Alhamdulillah ya. Pertama gini. Karena kita tidak terdaftar dalam pemerintahan, kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah seutuhnya kan. Karena memang mau bagaimana apa yang dipaksakan kan. Kita mau minta dana, jalurnya ndak ada, gimana gitu kan. Nah, akhirnya jadi awalnya saya itu kan jadi ada surat edaran bahwasanya akan memberangkatkan atlet ke Jerman dan juga ke Brazil. Pada saat itu saya berada di Slawi, Jawa Tengah mengikuti ujian dan alhamdulillah juga meraih predikat terbaik se-Indonesia. Akhirnya di surat edaran itu diputuskan akan memberangkatkan atlet ke kejuaraan internasional di TKF dengan catatan mendominasi setiap kejuaraan nasional dan Asia. Kemudian adalah beberapa seleksi-seleksi lain, diantaranya kalau mengadakan seleksi secara langsung tidak mungkin pada saat itu karena keadaan yang sangat mepet. Jadi hanya seleksi berkas. Nah, alhamdulillah kita kan di kejuaraan nasional Menpora juga pernah juara. Ada perak medali perunggu pada saat di mana? Samarinda, yang terakhir kejuaraan nasional Menpora Samarinda. Jadi itu modal untuk mengikuti seleksi itu. Jadi banyak prestasi yang dulu. Iya, ke belakangnya. Kemudian juga juara Asia Oceania. Saat itu di Jawa Barat, kejuaraan Asia Oceania juga meraih 3 perak dan 3 perunggu. Nah, akhirnya kan kita punya modal nih. Punya semangat, sangat antusias. Terakhir juga Oktober itu November atau Oktober ya? Oktober saya juga terbaik se-Indonesia dalam ujian dan kita punya semangat kan mau ikut, akhirnya percaya diri tuh. Jadi didaftarkan, kemudian akhirnya untuk ke Jerman ditiadakan karena memang waktu yang sangat singkat. Saya waktu itu posisi di Slawi, sedangkan paspor belum bikin tuh. Belum juga cari uangnya kemana kan, nggak ada uang. Jadi berapa dana yang diperlukan? Dana yang diperlukan itu 20 juta. 20 juta. Sebenarnya awalnya disuruh mencari 40 sampai 50 juta. 50 juta. Jadi agak panjang nih ceritanya nih. Iya. Lanjut di sini kita panjang. Iya, siap. Jadi kan setelah keluar surat keputusan itu, akhirnya saya mempercayai diri untuk mendaftar, saya mendaftar. Ada beberapa dari provinsi lain. Saya dari Kalsel ada 3 orang. Enggak taunya dari 3 yang diberangkatkan untuk Kalsel cuma 2 orang. 2 orang. Jadi Sedangkan dari 3 hanya 2.
dari 3 pendaftar hanya 2 yang akan diberangkatkan untuk Jadi ada Kalimantan salah satu yang Selatan. terseleksi. Ada salah satu yang tersisihkan. Nah, di sini ceritanya. Pada saat itu kan kita dari segi top ranking, oke lah. Kita merasa percaya diri kita yang top ranking. Kemudian dari 3 orang tadi senior ada bilang, katanya ya pastilah dari segi top ranking mungkin itu yang akan menjadi yang diprioritaskan. Kemudian Fikrian juga punya banyak dojo kan. Saya punya ada 8 dojo. Ada 8 tempat latihan. Di daerah Sungai Selatan juga ada di Sungai Tengah. Semakin percaya diri kita nih. Nah, dan akhirnya pada saat kejuaraan Wali Kota Cup di Banjarmasin itu pada tanggal 12-13 November kalau nggak salah, 11, 12, 13 November. Di situ akhirnya orang pusat datang, orang Jakarta datang untuk menyeleksi. Jadi kami yang 3 orang ini diseleksi lagi secara langsung melihat gerakan. Jadi beliau melihat gerakan. Mungkin pada saat itu karena saya dengan kondisi yang sangat lelah dari Jawa balik ke Hulu Sungai Selatan mempersiapkan atlet untuk kejuaraan itu, mencarikan dananya, ya kan, mencarikan donatur, mempersiapkan atlet, mempersiapkan diri sendiri untuk latihan, itu yang sangat luar biasa. Berangkat ke sana, tidurnya di luar. Saya ngirim atlet 30 orang. Untuk kejuaraan Wali. Iya, dari Sungai Selatan untuk menuju Wali Kota Cup. Dan itu pun begini. Mereka nabung. Mas saya sampai gimana itu ya. Lihat uangnya, uang receh mereka nabung. Biaya 250.000. Uang receh. Uang receh ya. Usia sekolah. Makanya itu. Jadi kan nah ini saya mau bahas yang di tingkat daerah dulu ya. Panjang nih. Panjang. Malah jadi edit kan. Jadi gini. Kalau di tempat lain, dalam artian di karate umum, mereka tidak dibiayai juga kalau mengikuti kejuaraan-kejuaraan yang skopnya itu bukan O2SN, Popda, Porprov atau apa. Itu tidak menggunakan biaya pemerintah memang. Nah, kami juga untuk Piala Wali Kota Cup ini tidak ada sangkut pautnya bantuan pemerintah. Akhirnya ya 250.000 per atlet. 250.000 per atlet. Kalau di tempat lain, siswa saya bilang, "Senpai, teman saya kalau mau ikut kejuaraan di mana, di Kota Baru atau di Banjar misalnya, mereka harus bayar 1 juta. 900, 600, bahkan 1 juta. Loh, kenapa? Biaya penginapan, biaya makan, biaya pendaftaran. Di tempat kita bagaimana? Alhamdulillah dengan uang 250.000 sangat cukup. Di mana? Pertama ya memang alhamdulillah penginapan ada, rumah salah satu siswa kita. Kemudian oke lah kalau mau berangkat makan seadanya gimana? Mau tidak? Mau. Akhirnya nasi bungkus aja tiap hari. Ya kan? Kita masak nasi, bawa beras dari Hulu Sungai Selatan, masak di sana, beli itu telur atau apa? Ayam Kentucky kan? Alhamdulillah. Udah luar biasa. Rumah, satu buah rumah cukup enggak 30 orang? Gimana tuh? Gimana cara tidurnya? Nah, terus makanya, mandinya gimana? Nah, itu. Akhirnya ada yang di selasaran apa? Pelatar ya, pelatar biasa kita pelatar. Teras gitu ya. Ada yang bawa apa? Hammock itu. Jadi gelantungan tuh foto-fotonya ada tuh. Mereka gelantungan di atas pohon. Gak cukup rumah. Satu rumah mana cukup? 30 orang. 30 orang. Mana bisa untuk 10 orang aja. Makanya. Padahal itu mau persiapan. Persiapan untuk gimana tidurnya, bayangin. Nah, seharusnya atlet harus fit. Iya, padahal besok event tuh. Besok event. Tingkat provinsi nih, mewakili nama daerah ini. Kondisi fisik gimana? Nah, terus juga mereka sudah kewalahan, stres, latihan dan cari uang, nabung. Ada yang saya lihat itu uang receh ribuan, 5.000-an, 10.000-an. Orang-orang yang berduit oke lah 250.000 bisa langsung. Tapi itu masih usia anak sekolah. Sekolah. Mulai dari SD, iya. Jadi gini, kita lihat dari keinginan mereka. Yang alhamdulillah hasilnya juga luar biasa. Jadi uang 250.000 itu 15.000 satu kali makan, sehari 3 kali, ya kan? Selama 2 hari, 90.000 ya. Kemudian disisihkan 50.000 untuk biaya berangkat, bensin. Kemudian disisihkan untuk disisihkan untuk biaya pendaftaran.
Nah akhirnya tersisa ada mungkin 10.000 satu orang. 10.000 itu untuk memberangkatkan atlet yang tidak punya uang untuk bisa berangkat. Karena jujur ada sampai saya cuma bisa 20.000. Oke kamu rajin latihan kamu berangkat. Dari sisa uang orang yang bayar itu. Saya hitung setiap orang itu ada sisa 10.000 dari 250.000. Jadi uang 10.000 itu ditapalkan, berarti kita disisihkan, donasikan untuk yang tidak punya uang tapi ingin berangkat, tapi dia latihannya sangat semangat. Alhamdulillah kita berangkat kemarin medali emas berapa puluh saya lupa. Wow. Kalau dari segi pencapaian alhamdulillah kita yang terbanyak. Berkat usaha dan juga pengorbanan ya. Luar biasa dari pengorbanan. 30 orang yang berangkat, 29 atlet ya. Itu hanya satu yang enggak berhasil. Semuanya dapat medali alhamdulillah. Wow. Dan kita 3 kali berturut-turut selama 3 tahun berturut-turut juara umum 1 di tingkat provinsi. Wow. Itu sama tuh siklusnya gitu terus tuh. Tiap tahun enggak ada bantuan dari mana-mana. Paling donator ada salah satu Pak Camat. Alhamdulillah terima kasih Pak Camat. Dan bukan di daerah kami Telaga Langsat. Beliau ya camat daerah lain yang bantu saya. Iya. Saya rahasiakan lah. Saya hafal nih camatnya ada di Selatan nih. Juga ada dewan guru di sekolah kami yang sangat luar biasa membantu. Ketua kami juga alhamdulillah sangat membantu. Akhirnya terkumpul lah. Jadi gini, kemarin saya punya catatan semua itu. Saya punya catatan yang bantu siapa, kemudian uangnya kekurangan berapa, dipakai untuk apa, semua saya lengkap. Saya nggak pegang uang. Dalam artian saya pegang uang, saya kasih ke bendahara sama si Maki, perwakilan dan sama si Devi. Kamu urus ini konsumsi, kamu urus ini untuk untuk pendaftaran dan lain-lain. Jadi saya nggak pegang uang. Kemudian, kemudian apa yang dicatat itu sama saya itu di Facebook ada semua rinciannya. Jadi saya enggak. Jadi kita sangat transparan. Bahwa saya dengan tidak fasilitasi pun kita dapat berhasil, apalagi difasilitasi. Akhirnya dari dana tadi berhasil berangkat untuk mengikuti kejuaraan. Nah, dan ini berhasil. Dan selanjutnya saya agak kecewa juga kan saat itu. Kenapa? Saya berpikir dari segi top ranking saya berhasil nih, bisa nih untuk berangkat ke kejuaraan dunia nih. Tanggal 14 November keluar, akhirnya saya tidak diberangkatkan. Jadi entah tidak diberangkatkan atau memang dinilai orang dari segi kesiapan belum siap gitu. Kemudian keluarlah nama teman saya Destiawati dari Banjarbaru. Keluarlah nama satunya Isra Muhyiddin dari Banjarmasin yang akan diberangkatkan ke Brazil. Drop kita tuh sempat drop tuh. Sempat kecewa ya pastilah ya kan. Kecewa ya pasti. Cuma, tapi tetap latihan tetap. Latihan tetap kita terus diusaha. Ada rasa tidak ada. Kita dididik untuk itu, pantang menyerah. Ada di karate itu ada yang namanya semangat Bushido. Kita dididik jiwa korsa, kita dididik untuk pantang menyerah. Nah, ini juga gimana ya? Prioritas di karate tradisional itu bukan hanya berprestasi tapi bagaimana kita menjadi manusia yang berkarakter. Betul. Itu. Jadi tujuannya itu pendidikan karakter. Karate itu bukan untuk hanya berprestasi. Prestasi itu bonus dari kita latihan. Selama ini prinsip itu yang saya pegang. Digaji tidak digaji, dibayar tidak dibayar, kemudian tidak ada keinginan tujuan untuk memperkaya diri lewat karate atau apa, enggak ada. Kita murni bagaimana caranya kita dapat bermanfaat untuk orang lain. Dan itu yang kita tanamkan kembali kepada orang lain. Dengan cara melatih. Dengan cara itu. Berbagi ilmu. Khairunas anfahum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah banyak mendatangkan manfaat bagi manusia lainnya. Itu yang kita amalkan. Kalau kita cari materi enggak bakalan bisa di organisasi. Iya betul. Malah kita yang carikan uang untuk organisasi. Nah itu. Nah ya sekarang ini menteri olahraga gimana nih? Nah itu. Kembali ke Brazil ya. Brazil ini. 14 November itu bertepatan dengan ulang tahun saya. Bertepatan dengan ulang tahun saya 14 November. Kalau saya 16 November. Wah, jadi 14 November keluar keputusan itu
Saya tanya tuh senior, belum. Jadi gini, setelah itu keluar keputusannya, di grup nasional itu keluar tuh, loh kenapa Fikrian gak jadi berangkat? Orang kan tahu dari segi kapasitas, dari segi ranking, siapa gitu. Bukannya menyombongkan, mohon maaf. Artinya karena memang ada itu catatannya, faktanya ada. Loh kenapa Fikrian gak jadi berangkat? Kenapa ini, kenapa itu? Oh sampai mungkin belum rezeki ini. 14-15 November hampir tiap hari telepon terus banyak sekali dari beberapa provinsi. Loh kenapa kamu gak jadi berangkat gini? Padahal dalam hati ada tuh rasa ingin berangkat, ada ya pastilah. Udah kita motivasi yang lain aja. Selamat ya teman-teman berangkat gini tetap, gitu. Biarkan mereka melatih, biarkan mereka yang berangkat, saya tetap melatih, mungkin gitu ya. Kalau sudah 2 kali hilang kesempatan ini. Dulu waktu di Asia Oceania juga kan, Fauzan itu rekan saya satu tim, dia yang berangkat ke Eropa. Nah, saya kalah pada saat itu kan. Akhirnya oke lah, enggak jadi masalah, mungkin belum rezeki. Akhirnya 2019, oh ini kesempatan nih. Iya. Saya harus bisa nih. Nggak taunya malah ditinggal orang lagi gitu. Ya mungkin karena diri sendiri juga yang belum, dari segi teknik mungkin belum siap lah. Tapi akhirnya ya karena ikhtiar yang luar biasa, kita pantang untuk menyerah. Udah Pik, gini aja. Kamu boleh berangkat dengan catatan biaya sendiri 100%. Oh. Karena di surat edaran itu akan memberangkatkan atlet dengan biaya ditanggung oleh pusat atau oleh PB Kornas, ya, pengurus besar nasional di sana di Jakarta, hanya 50% dari tiket pesawat. Tiket pesawat 40 juta. 40 juta. Jadi setiap atlet harus bayar 20 juta. 20-nya dari 20 juta dari organisasi, 20 juta dibebankan ke atlet. Jadi 20 juta nih. Jadi 20 ada nggak tabungan saat itu? Enggak, mana ada. Kita juga orang susah kan. Nah jadi setelah itu, oke, Fikrian boleh berangkat. Kalau nggak salah tanggal 15 November keluar lagi keputusan bahwa saya Fikrian berangkat dengan biaya sendiri 100%. Oke, saya usahakan tuh. Berapa kira-kira Sensei? Ya mungkin sekitar 50 juta lah gitu. Kaget nggak saya itu? Lah iya. Awalnya kan, jadi kan memang karena akhir tahun kan mahal tuh tiket. Orang mau tahun baru, mau Natalan kan. Sebenarnya kalau nggak salah PP cuma belasan juta, 20 jutaan, tapi sekarang pada saat itu 40 juta untuk PP ke Brazil. Nah akhirnya saya usahakan tuh cari 50 juta, gimana pun caranya saya usahakan. Jadi gimana tuh caranya tuh? Nah langkah pertama ini kembali ya, saya usahakan semuanya itu. Saya ndak ada ibaratnya memohon kepada senior minta tolonglah ini dipublikasikan, ndak ada. Usaha saya sendiri. Saya ada kenalan wartawan. Saya juga sangat berterima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Saya ceritakan tuh. Oh siap, ini akan saya publikasikan. Dan akhirnya viral itu, sempat di Haber Benua itu. Iya viral. Betul. Akhirnya yang tidak dikenal tanpa meminta memberikan uang. Belum lagi orang tua siswa, ada yang 50, ada yang 100, 200. Pada saya itu sangat berharga tuh. Iya. Kita perlu banyak uang, 50 juta. Banyak kan? Iya. Semua grup WA, di grup saya, di HP saya fix semua. Akhirnya fix, saya bantu kirim nomor rekening. Kemudian dari terima kasih juga untuk rekan-rekan HBK ya. HBK. Kan sempat viral juga tuh. Iya, betul. Tanya. Betul. Ada yang kepala desa dari daerah lain yang nyumbang, luar biasa. Ada yang 1 juta, 2 juta, 5 juta. Akhirnya terkumpullah selama 14 hari 14 juta. 14 juta. Belum cukup gitu. Masih mencari 40 juta itu. Masih 4 juta. Aduh, keputusan terakhir ada nanti. Jadi masih mencari 40 juta. Selama 14 hari dapat 14 juta. Dari sumbangsih teman-teman. Dari sumbangsih keluarga, guru, ya kan, dan juga donator. 14 juta akhirnya. 14 orang dalam 14 hari. Itu angka yang luar biasa menurut saya. Kalau dari dinas-dinas terkait ada. Saya buat 40 proposal dengan penuh harapan. Naik ke instansi pemerintahan, cari sponsor kemana-mana. Ya. Hasilnya nihil. Karena memang kita tidak bisa menyalahkan pemerintah di sini. Karena orang sudah ada anggarannya. Nah itu dulu, kan? Mungkin bisa dibantu apabila 1 tahun sebelumnya.
kan mendadak. Iya, orang biasanya merencanakan keuangan satu tahun dulu, akhir tahun untuk tahunnya akan datang. Nah betul, kita tidak bisa menyalahkan itu kan. Iya. Saya bikinlah 40 proposal, naik ke sini ke sana di instansi pemerintahan kan, jawabannya sama semua. Gak ada dananya untuk Banjarmasin juga gitu. Alhamdulillah ada beberapa DPR yang membantu di Banjarmasin. Di Hulu Sungai Selatan ada 2 orang DPR juga dari membantu. dana sendiri. Akhirnya dari 40 bundel proposal ya paling 5 yang tembus. Ada berapa tuh? Dapat berapa tuh? 40 proposal. Itu luar biasa. Habis sholat subuh balik ke rumah di Banjarmasin tempat kakak ya. Jam 9 malam baru balik ke rumah. Itu naik ke perusahaan-perusahaan, naik ke kantor-kantor pemerintahan. Belum lagi di kandangan. Aduh. Malah banyak, hampir ada 6 proposal yang belum sempat dibagikan. Karena apa? Sibuk di luar kita cari uang. Itu nonstop loh, nggak ada berhenti tiap hari. Jadi HP nggak lepas. Nah jadi mepet, sangat mepet. Sedangkan 31 Desember atau 30 Desember udah harus berangkat ke Jakarta gitu. Cari uang 40 juta pada saat itu, disuruh 40 juta. 4 atau 50 juta. Akhirnya 14 hari 14 juta itu udah cukup tuh kan. Kita ongkos bolak-balik ke Banjar berapa sudah? 14 juta itu dapatnya sekian, cuma sudah dipangkas berapa juta untuk saya ongkos bolak-balik kan. Akhirnya gimana nih? uang apa? Sumbangan udah dipakai kan untuk keperluan apa? Nggak cukup nih. Sisa cuma tinggal 9 juta kalau nggak salah, dari 14 juta. Iya. Tinggal 9 juta atau berapa ya? Nggak cukup kan? Nah terus gimana? Uang sudah dipakai, mengembalikan nggak mungkin, nggak tahu lagi nih siapa-siapa orangnya kan. Akhirnya saya termenung lah di salah satu warung di MTK. Itu di tempatnya Agus Setiawan tuh. Iya. Agus. Akhirnya saya sering ke sana. Akhirnya saya cerita di situ tuh. Cerita dari A sampai Z. Ya sudah, kata mamanya kan. Saya panggilnya Bunda. Ya, Bunda. Sudah seperti keluarga juga sih, karena sudah dari SMK saya temenan sama Agus. Udah, besok ambil uang sama Bunda 10 juta. Ah, beneran Bunda? Iya, saya bantu. Saya hutangin gitu kan. Oh siap. Nih kendaraan aja saya gadaikan. Oh gak usah. Nah ini sebagai jaminan. Itu kendaraan saya Scoopy, satu buah Scoopy itu 10 juta. Akhirnya 9 tambah 10 19 juta kan. Tetap gak cukup. Belum yang lain-lain. Belum makan lagi ya sana. Paling enggak ya 50 juta lah. Ternyata hari Rabu ada telepon dari sekretaris jenderalnya gini. Pikiran kamu juga berangkat dengan biaya 20 juta. Alhamdulillah. Gak jadi 40 tuh. Gak jadi 40 kan. Alhamdulillah rezeki nih. Gak jadi kalau 40-50 juta. Aduh harus gadaikan surat tanah lagi. Saya saat itu pantang untuk mundur apapun yang saya lakukan. Iya. Karena itu cita-cita dari sabuk putih. Bahasanya kan gitu. Iya. Itu cita-cita setiap warga negara lah bahasanya. Kepengen berkontribusi untuk bangsa. Dengan apapun caranya kita lakukan. Jadi itu 20 jutanya tuh gimana? Jadi kan 19 juta tuh. Dari 14 juta sudah dipangkas untuk keperluan lain-lain. Sisa 19 juta. Akhirnya alhamdulillah ada rezeki, ada pertolongan lagi dari Pak Camat lagi. Pak Camat lagi? Siapa sih camatnya? Beliau nggak mau disebutkan. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh. Pik, gini. Saya sumbang kamu 5 juta. Ngutangin kamu 5 juta. Waduh. Pada saat itu kita gimana ya? Selain itu masih ada gak? Mungkin untuk suka dukanya, pertama karena medannya ditempuh ya. Medan tempuh. Dari kandangan Jakarta betul ke Brazil. Kita sudah kelelahan cari uang sambil latihan. Kemudian di perjalanan juga kan 4 hari di Jakarta. Dari Jakarta ke Singapura kurang lebih 1,5 jam. Kemudian dari Singapura ke Dubai 9 jam. Dubai ke Brazil 15 jam. Itu bahasa kita tuh masak di jalan. Brazil ke Curitiba tempat pertandingan 2 jam pesawat lagi. 2 jam. Oh, jadi di situ naik pesawat lagi. Naik pesawat. Kita sampai di Brazil di Sao Paulo ya, Sao Paulo.
Ke Curitiba itu sekitar 2 jam lagi. Belum lagi ke tempat penginapan kan, ke hotel belum. Jadi kondisi tubuh saat itu gimana? Waduh, sangat-sangat kurang fit. Sudah sampai itu berapa hari istirahat? Sebelum pertandingan? Sebelumnya akhirnya 1 hari. 1 hari. 1 hari. Jadi gini, kita kan makan di pesawat juga gimana sih, makan di pesawat kan terbiasa makan gancang, makan banyak. Makan nasi. Makan nasi. Sampai lagi di penginapan itu untuk hotel, kafenya sudah tutup, nggak bisa makan. Langsung tuh ada videonya kita rebus mie di Westafel. Nggak ada. Jadi Westafel itu ada yang panas, ada yang dingin kan. Di Westafel kita. Karena nggak ada. Udah mana cari air panas di sana, susah. Nah setelah itu makan juga setiap harinya roti. Roti kan, roti daging. Roti daging gak ada nasi kan. Gak ada nasi. Uang pegangan gak ada, mau makan di luar kan. Berjadwal lagi makan, harus berjadwal kan. Aduh lapar sekali, kurus kita di sana. Bukan power gimana tuh power? Nah itu dia. Udah capek di perjalanan, pikiran pun juga terbagi nih. Kenapa tuh? Ya kita kan ini ke Indonesia harus cari uang lagi nih buat buat bayar utang berangkat kan. 4 juta. Berangkat ke sana ada uang 4 juta ya kan. Cuma nggak bisa dipakai. 4 juta harus bayar utang 5 juta. Masih ada 10 juta lagi. Sampai sekarang saya masih ada utang. Jadi menggadaikan kendaraan 10 juta sama Pak Camat tadi 5 juta hutang. Setelah itu kan saya itu orangnya nggak enakan utang. Jadi uang 4 juta ada 1 juta saya sama Pak Camat lunas, 10 juta nembus kendaraan, saya hutang lagi di Pegadaian. Akhirnya 3 tahun mulai kemarin itu Januari ya. Pokoknya setelah saya balik dari Brazil, saya hutang ke Pegadaian 10 juta, saya lunasi yang 10 juta kendaraan. Sekarang tiap bulannya selama 3 tahun saya tetap nanggung tuh untuk berangkat ke Brazil. 400.000 sebulannya. Aduh, kita nggak malu. Kenapa? Ini perjuangan. Ini perjuangan. Jangan pernah pesimis. Jangan pernah gimana ya? Kadang kita takut duluan. Waduh, bagaimana kalau gini? Wah, kira-kira saingan berat ini. Enggak. Jangan berpikir seperti itu. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Lakukan apa yang harus Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Tanpa kenal putus asa. Nah, jadi gitu teman-teman. Biasanya orang berpikir kalau kita ikut kejuaraan itu ada yang nanggung. Terus kita latihan, terus berangkat ada yang nanggung, juara, tapi tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Butuh perjuangan teman-teman. Udah latihan, perjuangan fisik nih kan. Terus perjuangan cari uang, modal. Bagaimana bertahan? Susah. Tapi alhamdulillah sih, tanpa fasilitas artinya kita bisa berprestasi. Di Brazil kan ditanyakan tuh, pikiran gak tuker uang tuh. Apa yang mau ditukar gitu? Uang cuma 250.000 kan? Udahlah kita cuma berangkat, fokus, mau berhasil kan gitu. Jadi di sana ada beli sesuatu nggak? Dari 200. Ada sih. Jadi ceritanya gini ya. Kita kan alhamdulillah ketuanya juga sangat luar biasa baik. Yang bawa kita ke Brazil kan, dikasih tuh uang jajan di sana. Tapi ya kita nggak berani belanja juga. Sudah terakhir pertandingan cuma beli kayak kaos untuk yang untuk yang beri kita donasi kan. Oleh-oleh gitu ya. Cuma kaos 2 lembar. Saya nggak apa-apa, paling gantungan kunci. Nggak punya uang kita. Mau berangkat aja. Jadi waduh, pikiran sudah amburadul. Jadi masuk berapa? 5 besar. 5 besar. Wow. Dari 50 negara. 50 negara dan satu negara itu berapa besar? Banyak. Nggak tahu kita. Cuma kan gini. Di Pool A, Pool B misalnya kan dari 30 negara. Itu 50 negara itu keseluruhan. Iya. Saya ikut berapa kelas ya kemarin? 4 kelas kalau nggak salah. 4 kelas, ada kata, kumite, fokugu, kogu. Jadi 2 diantaranya langsung kalah saya. Kata langsung kalah, kogu langsung kalah. Fokugu 6 besar, komite 5 besar. Gitu. Jadi ada 26 orang, ada 30 orang, ada yang 22 orang, ada yang 25 orang, satu kelas kan. Yeah. Akhirnya bisa naik ke peringkat itu. Wow, luar biasa. Otomatis 25 orang ya 25 negara misalnya gitu. Satu kelasnya. Nah, gitu. Tahun 2000
19 akhir. Jadi tahun 2020 ini ada itu tadi ya. Alhamdulillah. Asia Afrika. Nah, jadi menurut kalender ITKF kan ada beberapa kejuaraan, di antara di Uzbekistan, kemudian di Republik Ceko, di Qatar kalau nggak salah, di Egypt, juga di Argentina akhir tahun nanti. Nah, akhirnya kita fokus ke Uzbekistan dulu nih. Rencananya mau ke Uzbekistan. Kemudian karena pandemik akhirnya ditiadakan. Namun daripada tidak ada kegiatan sama sekali, akhirnya kebijakan dari ATKF atau Asia Afrika mengadakan kejuaraan melalui online. Nah, situ juga ada beberapa tahapan seleksi. Seluruh Indonesia diseleksi. Saya khususnya di sini menyeleksi siswa-siswa saya selama 10 hari, wajib tiap hari ngirim 2 video, latihan pagi sama latihan sore. Latihan pagi sama latihan sore. Bulan puasa nih. Iya, pada bulan puasa. Pagi sebelum bulan puasa pagi harus latihan. Sudah puasa sore sama malam wajib latihan. Iya. Bulan puasa sudah masuk bulan puasa tuh. Jadi ya, stamina. Nah itu. Jadi yang namanya kita atlet ya, kita harus profesional, apapun keadaannya, situasinya kita harus menyesuaikan. Nah, jadi puasa tidak menghalangi untuk menghalangi apapun juga. Betul. Ya? Dan akhirnya berhasil juga. Akhirnya berhasil. Dari puluhan atlet akhirnya terpangkas jadi 9 orang. 9 orang, 2 gagal. Sisanya juara 1, juara 2, enggak ada juara 3 alhamdulillah. Juara 1, juara 2. Ya, aku lihat di Facebook nih ada nih beritanya nih. Dari 15 negara kemarin. Alhamdulillah. Dan kamu juara 1 nih. Alhamdulillah. Wow. Mantap. Nah, jadi itulah perjuangan. Panjang sekali ya tadi kita mendengarkan bagaimana perjuangan seorang Simpai Fikri. Bahkan tadi dia mengumpulkan dari uang receh. Betul. Nah, inilah luar biasa. Dan itu tidak sia-sia ternyata. Banyak yang berprestasi di situ. Alhamdulillah. Oke, Simpai. Jadi harapan kamu untuk putri daerah nih, khususnya untuk Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan juga apa sih? Pertama-tama mungkin untuk atlet dulu ya. Iya. Untuk atlet, jangan pernah menyerah. Karena apapun yang kita lakukan hari ini, manfaatnya mungkin di kemudian hari. Iya. Saya juga pernah gagal lah. Nggak mungkin bisa jadi juara. Saya pernah ditinggal, saya pernah dipojokkan dan berbagai macam hal lainnya. Tetap semangat, pantang menyerah. Apapun bidang Anda, lakukan yang terbaik untuk berkontribusi demi bangsa. Dan ingat, bukan hanya prestasi kita berkontribusi. Kontribusi itu bisa lewat apa saja. Yang penting Anda lakukan apa yang harus Anda lakukan demi bermanfaat untuk orang lain. Selalu tekankan dalam diri kita bagaimana caranya untuk bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya rezeki kita juga akan baik di situ. Itu feedbacknya untuk kita. Kemudian harapan saya untuk pemerintah, walaupun ya kan masih banyak tuh cabang-cabang olahraga lain yang mungkin tidak tercover dalam pemerintahan. Saya ini sudah merasakan, ya bisa dikatakan korban juga sebenarnya. Kita kemana ya? Sesuatu yang berpotensi, banyak, berprestasi, betul. Tetapi terkendala oleh dana. Kita kurang fasilitas, sangat kurang fasilitas. Nah, saya harap untuk cabang olahraga lain, terutama juga kita karate yang tentunya sudah alhamdulillah sangat berpotensial untuk bisa meraih juara tingkat internasional. Kita minta dukungan secara moral, material dan sebagainya. Kita perlu bimbingan. Kami sangat kurang fasilitas. Orang sudah pakai alas matras, kita masih di batu, bahasanya gitu. Masih di aspal. Gedung harus nyewa. Sedangkan perekonomian orang desa bagaimana? Banyak di antara kami orang yang tidak mampu. Bahkan saya sendiri pun begitu. Orang tua hanya supir. Di rumah ibu rumah tangga. Saya harus bergulat dengan aktivitas sehari-hari itu untuk cari uang sendiri. Itu yang saya rasakan. Apalagi ya atlet-atlet yang lain kan. Mereka berprestasi, mereka orang yang tidak mampu. Saya pengen ya paling tidak terfasilitasi dulu. Baik dari segi latihannya, mungkin dicarikan donatornya, bagaimana caranya supaya
cabang-cabang olahraga yang tidak tercover dalam pemerintahan itu dapat dibantu. Walaupun tidak ada jalur di pemerintahan, ini untuk membawa nama daerah nih di tingkat dunia nih, misalnya kan. Nah, seharusnya didukung. Bagaimana caranya agar ada dana? Apa itu dari anggaran tak terduga mungkin? Nah itu kan ya pemerintah kan punya banyak lisensi atau gimana itu kan, pasti banyak lah kan, masih banyak jaringan atau bagaimana, carikanlah, bantulah. Tapi orang Kandangan, orang Kase itu orangnya dermawan ya. Oh iya, dermawan. Oke, itu tadi bincang-bincang kita hari ini dengan Muhammad Fikrian Hidayat, seorang simpai. Mari kita dukung dia, semoga tambah banyak prestasi lagi. Amin. Dan juga untuk teman-teman yang lain yang ingin latihan karate bisa nggak? Betul, bisa. Di SMK Negeri 2 Kandangan sama di Lungawang. Nanti cek aja di Instagram saya atau Instagram kita, ada akun resminya juga. Karate tradisional. Nanti karate tradisional Indonesia. Nanti sama saya taruh di deskripsi juga. Sama Fikrian.58. Oke, siap. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Tonton terus video kami yang lain, karena di dalam setiap video insya Allah menambah pengetahuan untuk teman-teman sekalian dan menjadi motivasi untuk teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.